Kalian nggak usah menimbulkan era-era zaman segitu lagi. Buat gue masa kelam banget mas. Orang pada berantem gara-gara pilihan sama keluarga, sama tetangga, gara-gara cuman beda pilihan doang loh. Nggak penting banget kan. Berantem temen sekantor, bacot-bacotan, orang di Instagram isinya buzzer, ngehina sono ngehina sini. Sedih ngeliatnya mas. Padahal cuman gara-gara pilihan, beda pilihan. Negara demokrasi, orang bebas untuk memilih siapapun. Tapi isinya orang saling hujat, saling ngebenci. Makanya sekarang pilihan cukup dalam hati aja lah. Hal-hal yang berpotensi menimbulkan kejadian-kejadian kayak waktu itu mending gak usah lah. Makanya gue minta kalian kalau ada pilihan udahlah cukup di dalam hati kalian aja. Jangan sampai terjadi kayak masa-masa waktu itu. Temen sama temen musuhan. Ujung-ujungnya nggak layak siapa. Sekarang kalau kalian udah yakin mau milih siapa gitu, ya udah simpan aja. Kalau ada orang ngomong atau mungkin belain siapa-siapa, ya udah biarin aja. Mas Amri kok nggak kelihatan kah? Neng, ada gua neng. Lu cari yang nggak ada. Ini gini nih cewek nih. Yang di depan mata kelihatan jelas buat dia ada, dia nggak lihat. Orang lain yang kagak ada dicariin. Ini cewek nih gini. Pernah dengar celana gue sedang? Pernah. Zaman viral-viralnya Anwar Zahid gue ngikutin, Gus Baha gue ngikutin, terus siapa tuh yang Riau itu Abdul Somad kayak itu ngikutin Ustaz Abdul Somad. Terus ikutin, buat gue ambil yang baik-baik aja sih mas. Kalian tuh kalau ngadepin yang begitu mas, itu kalian lihat persamaannya aja, jangan lihat perbedaannya, karena perbedaan akan menuntut kalian untuk saling membenci mas. Waalaikumsalam. Tapi kalau persamaan akan menuntut kalian untuk saling menyayangi. Jadi kalau kalian berbeda pendapat sama orang, yang kalian lihat itu persamaannya, apa yang bikin gue sama dia sama. Tuh. Soal perbedaannya jangan diributin mas, karena itu akan menimbulkan kebencian. Kejar persamaannya biar kita bisa saling menyayangi. Kedepannya kita ada bus pariwisata, ada dong. Kalau nggak ada bisa digantung Risa gue. Gue tuh dulu janji gue sama Risa, ketika gue pengen ngerekrut dia, Riz temenin gue isi kekosongan yang gue lemah di situ. Isi kekosongan di mana gue yang gue nggak mampu. Sebagai gantinya, gue bakal ngewujudin impian lu. Ntar kita pasti bikin bis pariwisata di bawah bendera MTI. Karena pariwisata itu impian dia banget. Kalian pasti tahu lah backgroundnya Risa kayak gimana. Gue sama Risa udah kayak kakak sama adik mas. Nggak ada perasaan aneh-aneh. Bener-bener teman seperjuangan yang gue anggap kita terpuruk di lubang yang sama, cuman galiannya beda tempat gitu aja. Lubangnya sama dalamnya, cuman tempatnya beda. Dia punya perperangan sendiri, gue punya perperangan sendiri, tapi dunianya sama, jalurnya yang beda. Jadi gue sama dia tuh benernya sama-sama lagi berjuang buat ngewujudin impian kita masing-masing. Ikut gabung komunitas fans club salah satu band, gara-gara beda pilihan sama band tersebut, alhamdulillah saya dikeluarkan, padahal band itu dulu salah satu yang vokal soal demokrasi. Ya sebegitulah mas, makanya nggak usah terlalu baperan mas soal politik, beneran dah. Udahlah, kalian suka sama siapa udah pilih, nggak suka ya udah diemin, udah nggak usah nanggepin orang-orang ngoceh-ngoceh apa-apa, nggak usah, ntar ribut lagi kayak waktu itu.
pariwisata namanya Mayorisa, kan gue bilang di bawah bendera MTI, di bawah bendera Mayorisa. Salut sama Mbak Risa, dulu punya pariwisata di Cikarang, sekarang udah nggak ada tapi tetap mau berjuang bareng Mas Rian. Betul. Risa itu dibuang hitungannya, hak-haknya nggak dipenuhin, hak-haknya nggak dikasih. Akhirnya ya itu sama kayak gue, malas ngeributin urusan dunia. Ayo mas, kita berjuang sendiri aja. Makanya kalau Risa agak keras soal ekonomi, soal apa, ya wajar, karena gue nggak bisa kayak gitu. Harus ada orang-orang kayak gitu. Haji Soleh enggak, dia DPRD mas, DPRD, bukan bupati, bukan. Semoga apa yang diciptakan terjadi, amin. Cita-cita kita nggak jahat kok mas, kita cuman pengen hidup dan berkembang di dunia yang udah kita gelutin dari kecil, itu aja. Nggak buat jadi pemenang, nggak buat jadi penguasa, nggak buat jadi apa gitu, nggak. Cuman pengen hidup di dunia yang udah kita gelutin dari kecil, pengen bisa hidup di situ. Mas Rian agen MTI di Pasar Rebo sebelah mana? Belum, bentar lagi. Gua nggak pengen jadi raja, nggak pengen jadi yang terbesar, nggak pengen. Perusahaan cuma 4 bis, nggak pengen. Gua tuh cuma pengen bisa hidup, berkarya, bermanfaat di dunia yang udah gue cintai dari gue kecil, dunia transportasi. Kalau soal kejayaan udah pernah ngerasain mas, nemenin HR dari titik 0 sampai titik tertinggi ibaratnya. Gue udah pernah ngelihat dari atas mas, udah pernah. Gue udah pernah di atas, udah pernah ngelihat dari atas, udah pernah ngelihat teman-teman gue yang ada di posisi gue saat ini dari titik ketinggian yang selama ini orang belum pernah raih mas. Di titik ketinggian yang selama ini orang belum pernah raih gitu. Gue udah pernah ada di situ. Makanya gue santai banget. Cuma 4 bis tapi keluarganya punya 400. Selamat pagi Mas Rian, semoga sehat selalu dan rezeki tambah banyak. Amin. Udah pernah muncak, sekarang lagi pengen muncak. Enggak pengen muncak lagi, ya pengen biasa aja udah. 12 sudah jalan semua jalur belum? Yang 4 udah masuk return, yang 4 masih proses nih. Makanya gue masih riwariwi ke timur, ke barat, ke timur, ke barat. Ini bentar lagi yang masuk, yang ke-9 bentar lagi masuk harusnya. 10 ke 11 hari ini keputusannya. Mau ngarit rambut dulu, siap mas. Mas emang kayak Mbak Alin gak mau bercimun? Jangan mas, gue butuh Alina buat nemenin dunianya anak-anak mas. Kalau dua-duanya ngurusin MTI atau ngurusin ekonomi, anak-anak gue ntar kasihan. Dan juga pelaku transportasi darat berbasiskan bus akap dan pariwisata harus ada yang duduk di parlemen agar suara pengusaha transportasi bus bisa. Betul mas, gue sepakat dengan itu. Makanya gue ngedukung teman-teman gue yang pada naik ke DPRD, mulai masuk ke parlemen, entah di DPRD atau di DPR RI. Syukur-syukur bisa ada yang di DPR RI ya kan. Ini belum ada nih yang di DPR RI, kayaknya dari BIS untuk periode sekarang ya, belum ada. Gue pengen ada orang transportasi yang duduk di parlemen. Syukur-syukur ada yang bisa di DPR RI mas, supaya apa? Semua pengusaha transportasi, semua calo-calonya, semua supir-supirnya, baik itu truk, travel, angkutan bis, akap, AKDP,
itu ada yang memperjuangkan mereka gitu. Di saat mereka mendapatkan atau menerima peraturan-peraturan yang memberatkan mereka gitu. Pengen, makanya gue ngedukung banget Mas Antoni buat di DPRD Purworejo, Kutoarjo, terus Haji Soleh buat di DPRD Pekalongan, ya kan. Mas aja yang duduk di parlemen. Kalau saya nggak punya modal, Mas, nggak punya modal. Mana ada sih Mas orang mau nyalonin orang nggak punya modal, Mas. Nggak buat masang baliho, masang apa, bagi-bagi kaos, amplopan. Gua modal dari mana? Banyak yang DM garangan-garangan. Layatri, lu dengerin gue ya, gue ngomong sekali aja lu dengerin. Mau lu anggap mereka orang-orang yang nge-DM lu dari IG gue tuh garangan-segarangan-garangannya mereka, tapi kalau mereka follower gue, insya Allah mereka orang-orang yang baik. Garangan-garangan syariah. Jadi segarang-garangannya mereka, kalau lu lihat mereka follow gue, berarti dia garangan syariah, garangan yang berbudi. Ije mana bere Mas? Ije Mas, wis mugi-mugi lancar tutulane dino iki. Tenang aja. Jadi lu nggak usah khawatir gitu. Tinggal yang nge-DM lu tuh lu pilih salah satu mana yang menarik di antara mereka yang nge-DM. Lu lihat buka profilnya. Oh, ini kayaknya orangnya menarik. Insya Allah. Karena apa? Orang-orang jahat, orang-orang yang hatinya busuk nggak bakal betah ngelihat gue 5 menit. Serius. Anaknya Onder PO Muda Perkasa Batang kayaknya sudah lama di DPRD Batang, Mas. Dia bisa memberikan perubahan apa untuk dunia transportasi di Batang? Ada. Ngirimin foto yang gak bener, Kak. Hah? Sepil. Lu SS kirim ke DM gua. Kalau ada yang follower gua yang ngirimin lu gambar maksiat aneh-aneh, lu DM gua. Bupati jangan dah Mas, sekarang ini banyak yang pada banting setir dari bupati ke DPR. Kalau bupati enggak lah Mas, terlalu ini Mas, terlalu apa ya, bupati itu kalau gua ngeliat kan raja kecil ya Mas. Jadi enggak terlalu gimana ya kalau bupati itu, terlalu banyak ngurusinnya, proyeknya terlalu banyak, tuntutannya terlalu banyak nggak bisa fokus gitu maksudnya. Jadi banyak celah buat ngegrogotin tuh, terlalu banyak ngegrogotin bupatinya gitu. Iya Layatri, coba lu kirim DM siapa ya? Kurang ajar, berani-berani ngirimin lu gambar apa? Gambar rica-rica apa gambar apa? Udah Mas Gubernur Jateng sama aja ya. Kenapa kok mereka memilih DPR? Karena DPR itu kan yang ngebahas tentang hukum, peraturan, undang-undang dan lain-lain gitu. Tujuan kita kan ke situ. Apakah sudah ada partai yang coba mendekati Mas Rian? Benernya ada Mas, ada. Cuman Mas Rian siapin dana, wah udah langsung. Oh enggak masih. Terus apa yang harus saya siapin? Ya paling enggak buat jadi Mas Rian harus nyiapin dana segini. Wah, mundur. Mau dikasih nomor 1, nomor 2 ya mundur. Enggak mau. Enggak akan ada hasil baik Mas kalau terlahir dari politik uang tuh udah enggak bahkan terlahir, enggak ada Mas orang ngebuang duit puluhan miliar terus dia mau keluar saya ingin memajukan daerah, saya ingin menyejahterakan masyarakat gitu. Dia buang-buang duit 20M, 30M
Terus dia kampanye kayak gitu. Ya mending 10, 20 M, 30 M dia pakai buat bikin perusahaan apa mas, buka lapangan kerja, ya enggak? Ya kan? Dia bagi-bagi amplopan 100.000, 200.000 per kepala, per kakak, berbuat ratusan ribu atau mungkin jutaan orang pemilih. Ngapain? Terus teriak-teriak mau nyejahterain rakyat mas. Mending duitnya sama dia, kalau emang pengen buat nyejahterain rakyat, duit 20 miliar buat kembangin sektor pertanian, nggak buat nyalak mas.